Kembali lagi teman-teman Cyber Warriors bersama podcast Infra Digital Foundation Women and Cyber Security. Dengan saya Aditya yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu teman kita, peserta Ready for Security juga. Dia ini lulus dengan skor yang cukup memuaskan ya teman-teman, dari sertifikasi SC200 begitu. Nah, kita kan pasti pengen tahu ya bagaimana sih struggle-nya narasumber kita yang satu ini, bagaimana dia memulai perjalanannya dalam mencari apa ya mungkin bidang yang dia senangi gitu, sampai akhirnya bertemu dengan bidang cyber security yang dia tekuni dan ya sampailah di titik ini gitu, di titik dimana dia mendapatkan skor yang cukup memuaskan dalam sertifikasi SC200 Microsoft gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut teman kita, Zahra Sabita. Apa kabar, Kak Zahra? Baik, Mas. Baik ya, Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Maksudnya, belakangan ini lagi sibuk apa nih, Kak Zahra? Mungkin sibuk adaptasi sama lingkungan kampus sih, dari mulai tugas sama pertemanannya. Iya, Zahra. Boleh nggak sih, mungkin untuk pertama kalinya gitu ya, kita akan membahas kurang lebih gimana sih Zahra tuh memulai atau apa ya mencari-cari bidang yang disukai gitu sampai akhirnya menemukan bidang IT khususnya cyber security gitu ya. Mungkin boleh diceritakan Kak Zahra? Mungkin dari awalnya kan masih lulus SMP tuh, masih belum tahu apa-apa. Bahkan elektronik pun saya nggak ngerti cara makainya. Saya cuma pertama kali bisanya main game doang di PC. Oh gitu. Ya jadi kalau misalnya ngoprek-ngoprek juga belum tahu. Terus karena di umurnya tuh masih kurang, abis itu nilai juga kurang ya buat masuk SMA. Pindahlah ke SMK. Ya orang-orang taunya SMK tuh jurusannya tata boga, tata rias, ya perkantoran. Cuman kalau perkantoran nggak dibolehin. Terus kalau misalkan sisa tata boga sama tata rias. Kalau saya sih nggak pede sama kemampuan di bidang itu. Jadi dicarilah bidang lain. Ketemunya tuh itu SIJA sama rekayasa perangkat lunak. Nah itu saya tuh sebenarnya Daniel Mas, nggak mau. Mikirnya gini, kayak takutnya nanti suruh pasang-pasang kabel, kalau enggak kan tambah repot kan. Megang elektronik aja nggak pernah, tiba-tiba suruh pasang kabel. Karena itu jadi tuh dicari-cari lagi tuh tentang jurusan itu. Nah saya baca juga ternyata rekayasa perangkat lunak lebih ke software. Dia cuma bikin web atau mempelajari implementasi di dalam cara kerja aplikasi sih. Jadi makanya saya setuju buat masuk. Cuman masih ditakut-takutin sama teman saya. Itu kayak nanti kamu ngerangkai kabel deh. Tapi kayak saya udah masuk, kita tinggal dicoba aja lah. Ya kira dijalanin aja gitu ya. Iya. Tapi itu nggak semudah itu sih. Awal-awal juga struggle. Kaget sih Mas, soalnya isinya laki semua kan. Iya, rata-rata laki sih emang. Tapi emang nggak terlalu bandel. Cuman kerasa nggak nyamannya itu di bagian kalah saing sama mereka. Mereka tuh kan kalau laki tuh pasti main game. Nah dari main game mereka tuh pasti butuh perangkat yang support kan. Nah mereka tuh pasti udah beli hal-hal elektronik yang buat support mereka main game. Bahkan mereka tuh udah ngerti lah isi dalaman PC itu apa. Saya aja nggak tahu. Terus gitu. pas saya mau install software buat codingnya juga saya nggak tahu gimana caranya. Nah, itu hal itu yang membuat Zahra minder gitu ya, karena merasa mungkin bukan cowok aja teman-teman ya, mungkin teman-teman Zahra gitu secara keseluruhan mungkin Zahra tuh melihatnya mereka memiliki kemampuan yang lebih gitu dibanding Zahra awalnya. Nah terus bagaimana sih Zahra mengovercome atau melawan rasa atau keinsecurean Zahra gitu sampai akhirnya Zahra bisa pede, bisa menjalani jurusan itu dengan lebih baik gitu. Saya nggak suka kalah saing sih Mas. Makanya ambis dong. Iya makanya saya kan ngeliat dia tuh beberapa temen tuh agak tinggi gitu kan nilainya di pelajaran lain, tapi di pelajaran biasa ya emang cowok males kan ya. Cuman kan saya tetap nggak terima gitu, kok nilai saya jelek terus. Ya udahlah, saya nyoba ikut terus nyari caranya gimana. Saya cari tahu sendiri soalnya kalau nanya takutnya gimana kan saya overthinkingan gitu. Terus tiba-tiba tuh ada tuh nih Infra Digital kan datang tuh ke sekolah, program wajib yang SMK kan ya. Nah itu diwajibin, katanya tuh buat memenuhi kuota dulu kan. Jadi semua satu kelas itu satu angkatan wajib ikut buat pengganti UTS. Yaudah saya kerjain kan, karena
Saya tuh orangnya ada bisa kebawa tekanan juga. Jadi tuh dia ada satu kata yang bikin saya tuh jadi tambah pas ikut tes seleksi tuh bikin jadi kayak pokoknya ini harus lulus deh. Nah itu kata-kata kayak gini, ini sebagai nilai pengganti UTS. Wah, kalau kayak gitu kan gue gak mau kan ya mas, harus tinggi. Jadi udah saya belajar dulu kan, dikasih kisi-kisinya tentang IP address. Software aja saya belum bisa mas. Oh, terus gitu. belajar IP address. Mungkin selanjutnya Zahra bisa juga nih ceritain. Tadi kan udah mulai masuk ke ketika informasi tentang program-program Infra Digital Foundation nyampe nih ke Zahra gitu kan. Nah mungkin juga boleh dong kita diceritain bagaimana sih Zahra akhirnya memilih program Ready for Security gitu. Mungkin motivasinya Zahra apa sih gitu ketika memilih program Ready for Security? Karena Infra Digital itu bootcamp pertama saya, jadi saya belum sama sekali tahu bootcamp tuh kayak gimana. Cyber security itu saya juga nggak tahu apaan. Jadi pas saya nyobain yang bootcamp pertama kali, seru sih mas. Saya juga mau ikut lagi sebenarnya program lanjutan di kelas 12-nya. Cuman karena kelas 12 kan ya banyak ujian, jadi saya sepakat sama teman-teman saya, mending tar dulu deh, kita banyak ujian, besok lagi masih ada kok. Ya udah, jadi kan saya tungguin. Pas saya lulus, ternyata dia tuh buka mas. Jadi for security kan kemarin tuh. Jadi saya tertarik buat ikut lagi kan, buat selain dapat ilmu, kan saya juga udah lupa tuh. Terus mau dapat sertifikatnya juga. Oh, pengen ngincer sertifikatnya juga gitu ya. Terus kan pembelajaran cyber security nggak mungkin fokus ke satu hal doang ya, pasti ada hal-hal yang lain yang dibahas. Pas saya nyoba jalanin Ready for Security, saya baru tahu itu fokusnya agak ke blue team ya. Oh iya, kalau Ready for Security memang fokusnya lebih ke blue team gitu. Nah itu saya juga baru ngerasain gitu. Awal-awal tuh saya kan ikutnya atau dikasih tahu sama teman-teman saya tuh lebih ke red teamnya kan ya. Jadi blue team tuh nggak ada bayangan. Kayak saya cuma gini, blue team ngapain sih, defense doang? Emang guna ya? Apa? Kan awalnya nggak tahu. Terus cara kerjanya gimana? Pasti saya masuk ke Ready for Security ternyata kayak gini. Kayaknya blue team seru juga selain dia ngeimplementasiin perangkat-perangkat biar nggak dijebol atau dibobol, kan dia juga sebagai red team juga kan sekaligus nyobain semua hal fitur. Menurut saya sih di blue team tuh beratnya tuh di bagian rasa males nyobain fiturnya aja sih mas, buat ngatasin lagi kalau misalnya ada yang kurang. Iya, soalnya kan emang kalau misalnya kita berbicara cyber security pasti orang langsung nangkepnya ngehack gitu kan ya ceritanya. Sampai sekarang juga gitu. Ditanya, kamu suka cyber security atau mau masuk jurusan cyber security? Mau jadi hacker dong? Iya gitu kan, orang kalau misalnya ngomongin cyber security pasti arahnya langsung ke hacker gitu kan. Akhirnya mulai deh tuh Zahra ikut kan sebagai peserta Ready for Security gitu. Nah, bagaimana sih perjalanannya Zahra selama mengikuti training gitu kan, sampai akhirnya Zahra mutusin buat ikut sertifikasi dan ya lulus gitu kan, sampai skornya juga cukup sangat bagus gitu sih. Nah itu mungkin boleh ceritain dong perjalanannya Zahra. Awalnya saya ragu mas ikut bikin gini, gimana ya cara mengundurkan diri ya, soalnya gak ada temen kan. Kalau dulu tuh masih ada temen, jadi kalau struggle bisa nanya ke temen juga kan, walaupun dia juga gak bisa, kayak kita diskusi. Nah ini tuh gak ada. Terus takut gitu loh, takut semuanya expert gitu kan. Apalagi backgroundnya ternyata pas saya lihat, saya kuliah di sini, saya bagian instansi cyber security di perusahaan ini. Wah saya minder dong kan, saya baru lulus SMK tuh ngisi waktu luang ikut program ini. Jadi saya tuh ngerasa kayak, waduh gimana ya gue survive. Oh gitu ya. Ya tapi pas dicoba, terus kan pertama kali pertemuan dibilang gini, kalau kalian ikut program ini yang diperluin cuma konsisten sama minat aja sih, rajin. Ya udah lama saya nggak ambil pusing, saya ikutin aja semua materinya, saya pelajarin dengan baik. Terus kalau yang sertifikasi kan, ya awalnya kan semua orang juga walaupun bootcamp pasti ngincer sertifikasi ya mas. Jadi saya tetap mau sertifikasinya, cuman kan banyak tuh persyaratannya, harus lulus ini, harus ikut kehadirannya, ngerjain tugas. Jadi ya udah saya ikutin kayak waktu dulu dengan baik sih. Oh, jadi ya ikutin aja dulu ya alurnya begitu. Mungkin untuk Zahra kan kita kan juga tahu nih kalau Zahra kan lulus sebagai salah satu nilai yang tertinggi gitu ya, atau nilai yang bagus gitu. Nah, mungkin ada nggak tips-tipsnya dari Zahra buat teman-teman gitu? Buat persiapannya tuh gimana sih gitu? Wah, jadi kalau diceritain mungkin nggak ada yang nyangka. Saya juga nggak nyangka. Iya, nggak apa-apa Zahra. Mungkin ada nggak yang bisa disampaikan ke teman-teman? Kan emang sistem Microsoft atau SC200 yang diperbarui ya, kalau kata Pak Ziad atau Pak Zaid, saya lupa lagi nama. Pak Ziad. Iya, Pak Ziad.
dibilang tuh bisa buka open book, tapi saya kayak nggak mungkin deh open book pasti berhasil. Jadi saya nggak peduli nama fitur update-annya. Jadi saya tetap belajar tentang materi-materi yang dikasih kan, sama juga ada dikasih soal-soal latihan. Nah di soal-soal latihan itu tuh jadi panduan saya Mas. Saya ngerjain dulu. Ternyata saya nilai jelek Mas 40. Terus tapi dari situ saya nyari tahu kan beberapa soal yang nggak bisa. Kayak ini tuh pembahasannya apa. Nah baru saya searching lagi di Google atau di MS Learn-nya kan. Terus baru saya compare sama soal-soal, sama pembahasan diskusi juga. Di situ saya juga mulai, kan karena kita compare juga, jadi lebih ngerti gitu Mas, ini tuh soalnya maksudnya apa, jawabannya maksudnya apa. Bahkan tuh ada yang soal saya masih inget, gimana sih kita mau naro alert buat di grup akuntansi. Nah itu di diskusi, itu tuh ribut Mas, masalah kan suruh milih 3 step. Pertama tuh generate alert sama hide alert kan. Yang satu lagi tuh diimplementasikan ke grup. Nah itu ada 2 pilihan, any device group sama device group doang. Nah itu tuh ternyata tuh pengecohnya tuh ada di soal Mas. Saya baru nyadar pas ada yang bilang di diskusi kayak gini, kan dia mau ngatur role-nya atau alert-nya tuh di grup akuntansi, ngapain dia harus nyeting ke any device group, berarti ke semua grup dong. Nah di situ saya juga baru oh iya juga ya. Ya udah, jadi saya pilih berdasarkan pemikiran saya yang udah dibenerin. Oh, yang udah dibenerin begitu ya. Nah jadi mungkin lanjutannya begini Zahra, kalau dari aku ya, mungkin aku boleh nggak tanya, ada nggak sih peran keluarga atau teman gitu ketika Zahra, baik dari ketika Zahra memilih jurusan RPL tadi ya, RPL gitu, bahkan sampai Zahra mengikuti berbagai program IDF, itu salah satunya Ready for Security. Mungkin ada nggak peran keluarga atau peran teman? Kalau peran teman tuh banyak sih Mas, peran keluarga juga. Mungkin saya bahas dari peran teman dulu, karena menurut saya teman juga penting Mas. Iya betul. Pas awal-awal sih, kalau dari pemilihan jurusan itu nggak ada peran teman, ada peran orang tua aja. Kan orang tua tuh mikirnya gimana sih cara yang efektif biar anak itu sukses ke depannya kan. Dicarilah ternyata tuh ada kayak software engineer, kayak ngoding, sama cyber security kan bisa remote tuh Mas dari rumah. Nah diharapin ke depannya saya tuh kalau emang fokusnya nggak jadi wanita karir ya pasti wanita menikah juga kan ya Mas. Ya, nah diharapin pas saya berumah tangga saya tetap bantu perekonomian keluarga, cuman nggak ninggalin anak juga. Ibu saya mikirnya kayak gitu, jadi dimasukin lah saya ke jurusan ini. Kalau ayah saya lebih ke karena prospek kerjanya yang luas, terus nanti bakal berkembang sama gajinya sih Mas. Jadi finansialnya tuh nggak bakal keganggu, makanya saya dimasukin ke jurusan RPL. Oh gitu. Kalau di peran teman sih selama survive di SMK-nya sih menurut saya, karena tanpa mereka mungkin saya juga nggak ngerti. Nah ini mungkin kuncinya nih, kalau kalian mau punya teman atau partner, itu tuh kuncinya kalian harus show up dulu, nunjukin minat kalian, atau enggak nunjukin kalau kalian tuh juga udah bisa. Pasti lama-kelamaan tuh kalian ke highlight sendiri. Soalnya saya awalnya kan yang tadi Dimas bilang tuh minder kan. Cuman tiba-tiba pas saya alhamdulillah ngikutin infra digital, bahkan itu tugas-tugas tuh saya duluan yang selesai Mas, baru mereka. Nah itu kok saya ke highlight Mas, terus mereka nyadar, oh dia tuh bisa, kemampuannya sama loh. Jadi mulai dari situ dibantuin juga Mas, disupport. Coba deh belajar ini juga, terus mau ikut ini nggak program ini juga, kayak gini-gini. Itu terus dari tugas-tugas juga, bisa bantuin nggak tugas gue tuh agak struggle nih, nggak punya waktu, tolong dong dibantuin yang ini buatin ini ya. Nah mulai itu tuh dapat kepercayaan, terus dapat support juga kan. Terus dari situ tuh mulai jadi teman deket, mulai ngerasa lah, oh kita semua tuh ternyata sama, mereka juga ada struggle sendiri. Yang saya tuh baru lihat juga pas mereka belajar kayak software baru atau tools baru, ternyata sama aja kayak saya loh Mas, nggak ngerti apa-apa. Jadi dari situ saya mulai, ya kita mulai nganggep sama-sama temen deket, sama-sama saling support. Terus di program ini juga sih disupport juga kayak gini, ya maaf Ra, bilangnya gini, ya maaf Ra, nggak bisa, lagi sibuk kerja. Terus bilang gini juga, waduh sorry nih, masih banyak kerjaan, tapi nggak apa-apa ikut aja kalau lu mau, orang lu aja kemarin bisa, nggak gue bantuin juga bisa, ikut aja. Ntar kalau misalnya emang stres baru ntar tanya gitu. Terus kalau dari temen yang di luar kemampuan coding atau IT, supportnya cuma kayak gini, kayak semangat lah, ngasih semangat, jangan nyerah, dikit lagi loh. Sama ibu sih, ibu supportnya tuh lebih ke
time managementnya sih, karena saya kadang tuh suka maaf banget nih, saya suka ketiduran kalau dengerin materi. Terus saya juga males mas ngerjain tugas kalau misalnya hari itu juga. Saya lebih mau besoknya, soalnya kan saya udah ngantuk. Nah itu masih diingetin. Terus pemilihan jadwal sertifikasi itu juga dibantuin ibu biar pas gitu sama jadwalnya. Awalnya saya mau mundur tuh pas jadwalnya jadi Desember, cuman kata ibu gini, ih nanti sayang loh materinya tuh udah nggak fresh lagi, udah berbulan-bulan, udahlah tanggal segitu aja belajar tapi. Nah jadi selama 1 bulan itu atau mendekati bulan ujian itu tuh dipantau mas sama ibu saya. Terus diingetin, kok nggak belajar, kamu sertifikasi di tanggal segini nih. Terus sama teman-teman juga kayak gini, ntar kalau lolos bilang ya, terus gue doain deh lolos 800 lah atau enggak 900 deh, 900 biar tinggi. Terus akhirnya lulus dengan skor 820 ya? Iya mas, gak nyangka. Ya, berarti emang ternyata dari ceritanya Zahra banyak ya dukungan dari ibu ya khususnya gitu ya, mungkin dari orang tua, dari si ibu dan juga ayahnya pastinya ya, dan juga dari teman-temannya gitu yang support dari ketika dari awal masuk SMK sampai di titik sekarang gitu ya. Nah sekarang kita mungkin berlanjut ya pertanyaannya, mungkin ini kita bahas ke masa depan Zahra nih gitu. Aduh. Nah tadi kan Zahra udah nyebutin tuh ya tadi kayak misalnya kenapa milih jurusan tersebut karena mungkin membuka peluang sebagai wanita karir dan juga satu sisi sebagai ibu rumah tangga gitu ya, bisa fleksibel lah gitu kan mungkin bahasanya. Nah di sini mungkin aku mau tanya nih, seberapa penting sih cyber security gitu bagi Zahra sendiri gitu, pandangan Zahra gitu ya, dan juga satu lagi apakah Zahra gitu ya membuka peluang untuk memang bekerja di cyber security gitu atau hanya IT secara umum gitu. Bisa jawab pertanyaan pertama dulu mas. Boleh. Kebetulan saya nih baru kuliah kan ya, benar-benar baru masuk. Nah saya dapat tugas, coba deh kalian bersama kelompok kalian jelasin atau kasih tahu inovasi teknologi informasi yang kalian mau. Nah saya ngambilnya IOT untuk keselamatan kerja. Awalnya saya maunya ini mas, saya sistem keamanan buat IOT. Kan IOT itu kan gimana ya mas, terfokus sama satu bidang, termasuk kayak dia tuh terfokus sama pusat tapi dia ngasih informasi kan. Nah itu ada kesalahan fatal mas, bisa kan kalau misalnya kita menyusupin ke IOT-nya, bisa jadi itu semua perangkat atau semua informasi kan kena tuh, bisa jadi hoax dan lain-lain. Nah dari situ sebenarnya saya pengen ngambil cyber security-nya, karena menurut saya IOT juga masih baru muncul, security juga baru, buat IOT juga baru muncul, jadi belum keimplementasi banget. Cuman karena kita nggak ngerti banget, jadi ngambilnya IOT untuk keselamatan kerja. Nah dari situ menurut saya sih, saya baru nyadar banget kalau security itu penting ya. Apalagi kalau misalkan banyak kayak inovasi-inovasi teknologi baru, pasti perlu keamanan ya kan, kayak IOT tadi. Apalagi kalau misalkan robot, jangan sampai kayak di film-film mas, robotnya gerak sendiri, punya pemikiran sendiri, kena virus. Ya itu berarti sistem keamanannya dong yang perlu diolah kembali. Maka dari situ menurut saya, cyber security itu nggak bakal mati selama IT atau teknologi juga berkembang, karena di mana teknologi dibutuhkan pasti perlu keamanannya juga. Benar. Berarti itu yang terkait tadi ya seberapa penting sih cyber security gitu ya. Nah mungkin untuk yang pertanyaan kedua tadi terkait sekarang apakah Zahra membuka peluang untuk berkarir di cyber security ini mungkin setelah lulus gitu ya, atau ya sesuai jurusannya aja gitu ya terkait dengan informasi teknologi secara umum gitu. Saya masih mikir sih mas, soalnya cyber security tuh masih agak susah buat dipelajarin. Saya juga menurut saya ilmu saya kurang banyak, makanya platform belajarnya juga tuh masih saya cari-cari lagi gitu. Jadi saya cuma, kalau dibilang sih saya masih tahu dasarnya doang mas, belum tahu secara expert. Tapi kalau misalkan ada nggak sih peluang saya bakal ngambil cyber security, mungkin ada, karena yang kayak saya tadi bilang mas, di mana ada teknologi pasti ada keamanan. Nah saya tuh lebih mau ada di dua hal itu mas. Jadi kalau misalkan saya nyiptain web, udah pasti webnya tuh aman banget dong. Kalau misalnya saya nyiptain teknologi juga, saya pengen teknologinya aman. Jadi nggak bakal mungkin saya ilmu cyber security-nya bakal saya tinggalin. Mungkin saya tetap jalanin, saya tingkatin lagi. Cuman nggak bakal terlalu ke highlight mungkin. Tapi kalau misalkan, ya nggak tahu juga mas ke depannya. Kalau misalkan ke depannya saya tiba-tiba cocoknya emang buat keamanan di mana aja, ya udah saya jadi cyber security. Jadi mungkin masih inilah ya, masih mereka-reka gitu ya, kira-kira apakah cocok cyber security atau
ternyata di bidang lainnya, tapi masih sejalur dengan IT kan begitu. Masih butuh juga aku cyber security-nya. Ya jadi begitu ya teman-teman, kalau kita dengar dari ceritanya Zahra itu memang nggak semuanya dapat diraih dengan instan gitu ya. Semua ada proses dan juga progres gitu kan. Nah, mungkin itu aja Zahra obrolan kita kali ini. Ini juga udah cukup banyak banget sih insight-insight yang bisa didapat khususnya sama teman-teman Cyber Warriors gitu ya. Supaya mereka bisa mungkin termotivasi lagi, mungkin yang lagi merasa demotivasi bisa, wah ya, Zahra aja pernah ngerasain di titik yang struggle tadi ya gitu, dan mereka juga bisa kembali lagi dengan motivasi barunya. Oke, sekian teman-teman, saya Aditya dan juga narasumber kita yang mengesankan ceritanya gitu, Zahra, dan semoga Cyber Warriors bisa mengikuti jalan-jalannya Zahra lah gitu, dan termotivasi kembali untuk mengejar cita-citanya masing-masing. Sekian podcast IDF kali ini, sampai berjumpa di podcast selanjutnya.